Kecenderungan orang tua itu biasanya kita itu akan lebih memacu mereka untuk belajar matematika, di lesin, dikasih guru privat dan segala macam supaya matematikanya itu menjadi lebih bagus. Hai everyone, welcome back to my channel. Hari ini aku membagi tips gimana caranya untuk menumbuhkan rasa semangat belajar pada anak. Nah, di masa-masa school from home ini memang menjadi suatu tantangan bagi ibu-ibu untuk ngajarin anaknya di rumah. Ya, aku sendiri tuh ngerasain gitu loh gimana susahnya ngajarin anak aku dan gimana bikin dia itu semangat untuk belajar walaupun lagi di rumah gitu. Nah, aku menemukan beberapa trik yang bisa kita terapin di rumah dan mungkin kalian juga bisa coba di rumah kalian. Tapi seperti biasa, sebelum aku lanjut dengan bahasan ini, buat kalian yang baru mampir di channel ini, kenalan dulu, namaku Karissa. Dan aku mau ajak kalian untuk subscribe di channel ini, dan kita tuh sama-sama tukar pengalaman bareng. Subscribe itu gratis, kalian nggak perlu bayar. Kalian tinggal cukup klik tombol merah di bawah ini, dan dengan kalian subscribe di channel ini, kalian udah mendukung aku untuk membuat konten-konten yang baru lagi setiap minggunya. Dan nyalain juga notification-nya supaya nanti kalian tuh tahu kalau misalnya aku upload video yang baru. Oke, kita mau lanjut ke topik ini. Nah, namanya kita tuh lagi ngajarin anak di rumah, itu emang gampang-gampang susah ya. Ada emang anak yang lebih cepat ngerti apa yang kita omongin, ada yang memang butuh waktu lebih lama lagi untuk mengerti. Dan masa-masa school from home ini tuh apresiasi kita ke guru tuh bertambah karena kita tuh tahu susah banget untuk jadi guru, dan emang kesabaran tuh sangat diuji gitu loh kalau misalnya waktu ngajarin anak-anak. Walaupun memang setiap anak itu mempunyai minat yang berbeda-beda dan gak semuanya itu bisa berprestasi di bidang akademik, dan memang nilai akademik itu tuh gak menentukan kesuksesan anak nantinya, tapi tetap ya proses belajar ini tuh penting. Nah, jadi gimana sih caranya kita itu membuat anak kita tuh lebih semangat lagi untuk belajar? Nah, yang pertama, kalian tuh bisa buat jadwal. Jadi sebaiknya itu dari kecil kita itu udah membiasakan untuk membuat jadwal harian dari waktu makan, tidur, dan lain-lainnya. Nah, ketika anak itu udah mulai sekolah, kita juga bisa menerapkan jadwal ini. Kapan waktu mereka tidur, kapan waktu mereka mengerjakan PR, dan belajar hal-hal yang lain. Nah, jadi kita tuh jelasin ke anak kita kalau jadwal yang kita udah atur itu kita harus pakai dengan sebaik mungkin. Dan dengan ini tuh anak tuh juga jadi belajar disiplin waktu. Kalau misalnya anak dibiasakan disiplin waktu dari kecil, nanti waktu mereka gede itu mereka tuh lebih bisa untuk beradaptasi dengan keadaan mereka di sekitar. Yang kedua, kita bisa cari tahu tipe belajar anak. Nah, masing-masing anak itu mempunyai tipe belajar yang berbeda. Ada yang memang belajar dengan cara visual atau dengan melihat, ada juga yang dengan cara verbal. Nah, untuk memaksimalkan daya tangkap anak, kita itu harus ngelihat anak kita itu lebih condong ke arah yang mana. Nah, kalau misalnya anak kita itu lebih condong ke arah visual, kita bisa buat alat peraga untuk menjelaskan sesuatu sehingga mereka itu lebih cepat untuk menangkap apa yang kita jelasin. Dan juga sebaliknya. Nah, ini tuh salah satu segi positif dari school from home ya, karena kita tuh jadi lebih fokus ke anak kita. Dan sedangkan kalau misalnya di sekolah, biasanya kan guru tuh ya sesuai dengan standar belajar aja gitu loh. Jadi untuk anak-anak mungkin yang memang berbeda dengan anak-anak yang lain, mereka itu lebih susah untuk mengikuti kalau misalnya di sekolah. Kalau misalnya di rumah, kita tuh kan bisa lebih fokus ke individu anak-anak. Nah, yang ketiga, kita fokus pada bakat atau kepintaran anak. Setiap anak tuh pasti mempunyai suatu talenta, dan usia 0-5 tahun itu biasanya disebutnya golden age. Di usia gini tuh anak itu mulai menunjukkan bakatnya mereka. Nggak semua anak itu terlahir dengan kepintaran yang sama kan. Jadi kalau misalnya kita jadi orang tua, kita tuh juga harus perhatiin kira-kira anak kita itu punya bakat apa sih. Nah, mungkin anak kita itu nggak suka sama matematika, dan dia itu memang tidak punya bakat di bidang itu. Dia itu sukanya sepak bola. Nah, kecenderungan orang tua itu biasanya kita itu akan lebih memacu mereka untuk belajar matematika, di lesin, dikasih guru privat dan segala macam supaya matematikanya itu menjadi lebih bagus. Ada beberapa anak yang kalau misalnya dipaksain terus-terusan, dia itu akan jadi stres dan akhirnya jadi males untuk belajar. Yang bisa kita lakuin itu, kita itu harus mendukung bakat mereka. Kalau misalnya memang anak kita itu sukanya sepak bola, ya kita itu berikan pelajaran sepak bola, kita lesin dia sepak bola. Jadi kita tuh fokus pada talenta mereka, pada bakat mereka, dan anak tuh juga akan melihat kalau orang tuanya itu mendukung hobi mereka, dan kita itu terus pacu mereka agar berprestasi di bidang yang mereka suka. Terus yang matematikanya gimana dong? Nggak usah belajar.
Ya enggak juga gitu loh, tetap harus belajar karena sistem pendidikan di Indonesia itu masih menilai secara akademik, memberikan pengertian kepada mereka kalau mereka itu harus melewati ini semua. Tapi kita juga tidak menuntut hal yang berlebihan kepada mereka. Yang keempat, ajarin anak kita itu untuk bisa memberikan ide atau masukan. Jadi kalau misalnya kalian itu seangkatan dengan aku atau bahkan di atas aku, kita tuh di sekolah itu nggak pernah diajarin untuk berpendapat. Jadi angkatan kita itu lebih sungkan untuk memberikan ide atau masukan. Padahal ini tuh adalah salah satu skill yang anak itu wajib punya, menurut aku ya. Kalau misalnya anak itu berani untuk mengungkapkan pikiran mereka itu akan bertumbuh menjadi anak yang percaya diri. Dan mereka tuh juga mempunyai analisa yang kuat. Karena untuk mengungkapkan ide mereka itu harus punya analisa yang kuat. Nah mungkin mereka tuh berpikir dari apa yang mereka lihat atau apa yang mereka rasakan. Ini tuh adalah salah satu skill yang menurut aku anak itu wajib diajarkan dari kecil. Yang kelima, pemberian hadiah atau reward. Ini tuh juga penting ya, kita itu memberikan reward atau apresiasi atas apa yang telah mereka raih gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka berhasil memecahkan suatu masalah atau mereka itu bisa mencapai target belajar mereka, kita itu coba berikan reward gitu, hadiah gitu loh. Jadi jangan kasih reward tanpa usaha. Jadi mereka itu bisa mengerti kalau misalnya perjuangan mereka itu nanti tuh akan ada hasilnya. Bukan berarti hadiah kita harus memberikan sesuatu yang mahal atau mainan atau apa gitu, enggak. Bisa juga sesuatu yang simple kayak mereka boleh nonton TV atau main game kayak gitu. Jadi hal-hal yang bikin anak kita itu bisa termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Nah, yang keenam, kita harus memberikan target ke anak kita. Ajarin anak kita untuk mempunyai target dalam waktu yang tertentu. Jadi anak itu bisa terpacu untuk mencapai target mereka. Nah, kalau misalnya target tercapai, kita bisa kasih reward yang tadi atau bisa merayakan keberhasilan mereka gitu loh. Dan setelah target itu selesai, kita berikan target yang baru lagi, yang lebih tinggi lagi. Nah, pemberian target ini tuh akan sangat penting di kemudian hari karena mereka itu jadi belajar untuk mempunyai target dalam hidup mereka. Nah, kalau misalnya anak itu nggak mencapai target yang kita udah terapin, kita bisa ajarin mereka untuk mengevaluasi apa sih kira-kira yang salah dari mereka sehingga target mereka itu nggak tercapai. Jadi bukan untuk menghakimi mereka, kita tuh bisa belajar dari kekurangan atau kesalahan mereka yang sebelumnya untuk mencapai target selanjutnya. Nah, itu tadi tips-tips supaya anak kita itu bisa lebih semangat lagi untuk belajar. Dan di samping itu semua, yang paling penting itu adalah komunikasi dan hubungan antara orang tua dan anak. Kepercayaan anak kepada orang tua itu tuh sangat penting. Dan itu tuh bukan suatu hal yang gampang, bukan satu hal yang cuma sehari dua hari langsung bisa terbangun. Itu tuh harus dilakukan setiap hari, terus-menerus, diulang-ulang terus untuk membangun suatu relasi yang baik. Kalau hubungan anak dan orang tua itu terjalin dengan baik, anak itu otomatis lebih terbuka kepada kita dan anak itu bisa lebih ngedengerin kita gitu loh, kalau misalnya mereka itu ngerasa dekat dengan kita. Dan juga kita tuh harus belajar juga untuk mendengarkan pendapat anak. Jangan karena mereka itu anak kita itu jadi nggak mau dengerin pendapat mereka dan nganggap mereka itu cuma anak kecil doang. Tapi kita belajar untuk menghargai pendapat mereka sehingga mereka juga bisa menghargai kita gitu loh. Kalau misalnya hubungan itu udah nggak baik, kita mau ngomong apapun ke anak kita tuh nggak akan mau dengar gitu loh. Nah, waktu itu aku pernah ikut seminar parenting dan aku dapetin satu kata-kata yang bagus banget. Ini tuh dari Josh McDowell, "Rules without relationship leads to rebellion." Jadi aturan tanpa ada hubungan baik itu akan mengacu pada pemberontakan, kemarahan, kepahitan. Aturan dalam rumah itu penting, sangat penting. Tapi itu tuh nggak akan menghasilkan suatu hal yang baik kalau kita tuh tidak punya hubungan yang baik. Nah, kira-kira kalian setuju atau enggak nih? Kalian bisa tulis komen di bawah ya. Itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk like dan share video ini. Untuk tips-tips yang lainnya, jangan lupa untuk subscribe to my channel. Dan kalian juga bisa follow Instagram aku. Thank you so much for watching. I'll see you next time. Bye-bye.